Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Vera. Selamat pagi Kak Yusa. Iya, kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu sekolah ya Kak. Minggu online ya Kak ya. Wah, baru kali ini aku sama Kak Vera kita iya, pujian. aku juga loh. Waduh. Pasti banyak yang kangen Kak. Hah? Pujian Kakak sama aku. Iya, kita ya kan? biasa di kelas kan sering bareng kan Iya. Kak. Iya. Kali ini kita online. ngomong online ya Kak Online, ya. nggak apa-apa. Iya. Nggak terasa ya Kak, udah 21. Bahkan sudah mau akhir bulan Januari. Waduh. Kira-kira adik-adik udah pada ini ya nggak Kak ya? Tetap semangat nggak ya Kak memuji Tuhan ya Kak? Pasti. Semangat memuji Tuhan, Iya. semangat dengerin firman Tuhan. Dan hari ini kita mau menghitung Kak. Iya, menghitung. Yang satu. Iya, bukan 1, 2, 3 aja Kak. Apa Kak? Menghitung berkat Tuhan yang kita sudah terima. Amin. Pastinya. Ya adik-adik ya. Yuk, kita angkat pujian. 1, 2, 3. One, two, three, 1, 2, 3. I sing the song for Jesus. 4, 5, 6, 4, 5, 6. I lift up my hand. 7, 8, 9, 7, 8, 9. Christ Jesus save me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you all. Sekali lagi Kak. 1, 2, 3, 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6, 4, 5, 6. I lift up my hand. 7, 8, 9, 7, 8, 9. Christ Jesus save me. 10, 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 thank you all Lord. Wah, Kak. kita bersyukur ya Kak ya. Iya. Tuhan kasih kita berkat, kesehatan, Amin Kak. perlindungan. Wah, Iya. pokoknya udah seneng deh Kak. Kak, pasti adik-adiknya bingung kok kakaknya kok tentennya biasa kan kita begini belum Belum boleh ya boleh, Kak Kak, ya. belum boleh. Jadi tentennya masih begini Gini aja. adik-adik. Kakak sama adik-adik, Kak Iya. Vera juga sama adik-adik ya. Iya. Iya, hari ini kita lupa Kak. Apa Kak? Kita ditemenin sama Kak Caca. Oh iya, Wah. lupa sama Kak Caca ya adik-adik ya. Jangan Iya. lupa ya. Sampai kalau di IG juga pada bilang, Iya. aku kangen ketemu kakak-kakaknya. Sama Kak Caca juga adalah kangen. Wow. Ya, ada yang bilang begitu. Ya, sebentar lagi kita doa supaya bisa ketemu Kak. Iya ya. Kak. Kita. Nah, kita doa dulu ya Kak ya. Iya kita doa dulu Kak. Hari ini kita mau buka dalam doa. Kita angkat pujian, Ku di tanganmu. Ya adik-adik ya, sikap doa. Iya. Ya. Lipat tangannya, tutup matanya adik-adik. Ku di tanganmu, Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. ku di tanganmu, Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi kita angkat pujian, ku di tanganmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan.
Yuk adik-adik kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kembali kami boleh berkumpul untuk beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan sendiri yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Layakan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan juga ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Kak, kira-kira adik-adik berdoa nggak ya, Kak? Ya berdoa ya Kak ya? Pasti ya Kak ya? Iya kan adik-adik sekolah soalnya minggu. Biasanya suka ada yang melek-melek gitu Kak. Oh kalau itu di kelas Kak. Di kelas ya? Pasti di rumah sungguh-sungguh ya Kak ya? Nanti kalau kita balik ke kelas, pasti juga sungguh-sungguh lagi Kak. Soalnya Kak pasti Bapak di surga melihat adik-adik berdoa atau enggak ya Kak ya? Iya harus hati-hati tuh Kak. Iya. Nggak boleh kalau doa masih Iya, atau enggak lihat-lihat gamenya Kak. Nah apalagi di rumah. Iya kan? Gadgetnya dipegang nggak boleh tuh. Kakak sih nggak ngelihat ya Kak ya, tapi Tuhan melihat ya adik-adik ya. Adik-adik harus hati-hati. Kak ada pujiannya tuh Kak. Masa sih? Iya, ada yang hati-hati gunakan tanganmu sama kakimu sama apa lagi adik-adik? Oh, adik-adik tadi jawab Kak. Bukan. Kepala juga ada, mulut juga Kak. Oh, oke. Adik-adik mau menyanyikannya nggak lagu pujian ini? Kak Vera bisa? Bisa dong Kak. Aku kok lupa ya? Kita belajar sama-sama ya Kak ya. Cobain, yuk kita nyanyi. Yuk, kita apa judulnya Kak? Hati-hati gunakan tubuhmu. Boleh tepuk tangan adik-adik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Kalau Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Waduh. Adik, tangan kelihatan, kaki kelihatan, mulut nggak kelihatan nih Kak. Iya, soalnya karena pakai masker kakaknya ketutupan masker. Kak, biasa kalau pujian sama adik-adik tuh, kalau hati-hati gunakan kakimu, sampai bunyi Kak, lompat-lompatnya Kak, saking semangatnya. Tangan juga tepuk tangannya kencang, ya. Mulut aminnya kencang. Iya Kak, sampai kedengaran kakak Kak Vera tadi nggak dengar adik-adiknya? Dengar sih Kak. Pasti adik-adik juga semangat. Tapi pasti adik-adik semangat Kak. Iya, orang adik-adiknya di rumah. Iya. Dan dengar papa mamanya Kak. Iya. Nanti Kak Vera Tuhan Yesus juga tetap melihat ya Kak ya. Terus, nah, waktunya kita dengerin firman Kak. Dengan firman, waduh, pasti adik-adik udah siap-siap Kak. Sudah siap-siap ya. Iya. Berarti sekarang benar-benar gadgetnya ditaruh. Iya. Makanannya disingkirin. Iya. Ya. Yang hanya ada keluarnya Alkitab. Betul Kak. Kak Michel sudah siap-siap mau bawain firman. Iya Kak Michel. Hari ini yang bawain firman adalah Kak Michel ya adik-adik ya. Iya. Berarti kita doa dulu Kak. Doa dulu Kak. Nyanyi lagu apa nih sebelum kita doa Kak? Kita nyanyi lagu Doaku Sederhana ya Kak Caca. Yuk adik-adiknya boleh bangkit berdiri. Iya. Sikap doa lagi. Kita mau terima firman Tuhan. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja,
doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, ikuti Kak Vera berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pakai hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh dapat berkat yang Tuhan berikan. Tuhan berikan kesehatan. Buat kami semua. Tuhan berkati. Kami Cel yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, boleh duduk ya? Iya, boleh duduk. Siap-siap dengar firman? Iya. Nah, kita panggil kami, Cel. Hitung sama-sama ya, Kak? Iya. 1, 2, 3. Kami Cel. Mana ya, Kak ya? Hitung lagi, Kak. Nggak kedengeran kali, Kak. Langsung aja deh. Iya. Kami Cel. Nah, itu dia. Itu ya, Kak ya? Yuk. Thank you Kak Yusak, thank you Kak Vera. Adik-adik, apa kabar kalian? Kakak doakan kalian semua sehat-sehat di rumah ya. Oke, sekarang udah siap belum untuk dengerin firman Tuhan? Nah, kalau udah siap, sekarang fokus ke kakak, mulutnya dikunci. Jangan ada yang ngobrol lagi, HP-nya disimpan. Terus yang paling penting kalian siapkan Alkitabnya. Ya, siapkan Alkitabnya ya. Nah, sebelum mulai, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Pernah nggak kalian dijahatin sama teman kalian? Pasti kalian kalau dulu di sekolah ya, waktu kalian bisa bersekolah dulu bareng sama teman-teman, pasti kalian pernah ketemu sama teman yang nakal, yang suka jahatin kalian. Nah, kira-kira kalian sebel nggak sih waktu pada saat kalian dijahatin sama teman kalian? Kakak dulu juga sebel ya pasti ya. Rasanya kalau udah begitu, Kak, aku pengen rasanya untuk membalas dia, Kak. Aku pengen jahatin lagi. Abis dia udah jahatin aku, Kak. Kadang-kadang kita suka seperti itu ya adik-adik ya. Nah, kali ini ceritanya sama nih. Kakak ingin menceritakan ada satu tokoh kita di Alkitab yang juga dijahatin, tapi dia kira-kira jahatin lagi nggak ya? Balas dendam lagi apa enggak ya? Yuk, kalian siap? Kakak mau bercerita. Nah, ceritanya masih ngelanjutin soal Pak Yusuf. Nah, waktu itu Pak Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dia waktu itu sudah menafsirkan mimpi Raja Firaun bahwa bakal terjadi 7 tahun masa kelimpahan. Kemudian apa adik-adik? Ada 7 tahun masa kelaparan. Dan benar nggak yang Pak Yusuf nafsirkan itu? Benar terjadi adik-adik. Nah, jadi waktu pada saat di Mesir terjadi 7 tahun masa kelimpahan, Pak Yusuf menyuruh semua orang-orang di Mesir, semua prajurit-prajuritnya untuk membangun lumbung-lumbung yang besar. Buat apa sih kira-kira? Nah, ternyata untuk menyimpan gandum-gandum. Jadi satu lumbung dimasukin gandum, lumbung kedua, lumbung ketiga. Nah, jadi Pak Yusuf memerintahkan agar bangsa Mesir untuk menyimpan gandum-gandum di lumbung-lumbung. Gunanya buat apa sih? Karena 7 tahun berikutnya akan terjadi kelaparan yang besar. Semua orang susah untuk makan.
mereka nggak bisa untuk mencari makanan. Nah, setelah lewat 7 tahun masa kelimpahan, bangsa Mesir memiliki lumbung-lumbung yang berisikan gandum-gandum. Mereka sudah siap untuk menghadapi masa kelaparan. Kemudian, benar adik-adik, apa yang ditafsirkan oleh Pak Yusuf. Setelah 7 tahun masa kelimpahan, masuklah mulai masa kelaparan selama 7 tahun. Nah, ternyata semua bangsa di bumi pun mengalami hal yang sama. Tidak cuma di Mesir doang adik-adik. Semua orang di bumi mengalami kelaparan yang begitu hebat. Mereka begitu kesulitan untuk makan. Mereka mau cari makan tidak ada. Nah, dan karena Pak Yusuf sudah membangun lumbung-lumbung yang berisikan gandum, semua orang dari luar Mesir mereka datang untuk membeli makanan di Mesir. Nah, termasuk adik-adik, yaitu saudara-saudaranya Pak Yusuf. Nah, kalian masih ingat kan bagaimana dulu saudara-saudara Pak Yusuf melakukan hal yang jahat kepada Yusuf. Bahkan mereka memberitahu ke ayah mereka bahwa Yusuf ini sudah meninggal. Nah, maka itu mereka datang ke Mesir. Mereka bermaksud apa adik-adik? Mereka bermaksud ingin membeli gandum di Mesir. Nah, kemudian mereka datang ke Mesir. Mereka ingin menemui Perdana Menteri di Mesir untuk membeli gandum di sana. Nah, waktu pada saat Pak Yusuf melihat, kok mukanya kayaknya familiar nih, kayaknya aku kenal nih mukanya. Wah, Pak Yusuf mulai ingat lagi bahwa ternyata orang-orang yang datang itu ternyata adalah saudara-saudaranya yang dulu telah menjahati dia. Wah, Pak Yusuf kaget melihat itu. Wah, aku kenal nih orang-orang ini. Mereka saudara-saudara aku. Wah, mereka datang ke sini. Kira-kira ngapain nih adik-adik ya mereka datang ke sini ya? Nah, mereka datang, mereka menemui Perdana Menteri. Saudara-saudara Yusuf tahu nggak kalau yang ditemuin itu adalah Yusuf, saudaranya sendiri? Mereka tidak tahu. Mereka menganggap bahwa mereka menemui Perdana Menteri di Mesir. Wah, Yusuf tampilannya sudah berubah, sudah keren, pakaiannya udah bagus, memakai jubah karena dia adalah seorang Perdana Menteri. Wah, pada saat saudara-saudara Yusuf datang, mereka langsung menghadap Perdana Menteri dan mereka menyembah dia. Wah, hormat Tuan. Wah, kami datang jauh-jauh dari negeri Kanaan. Kami ingin membeli gandum. Kami kelaparan, Pak. Kami kelaparan. Tolong kasihlah kami ingin membeli gandum. Wah. Kemudian apa yang dibilang sama Pak Yusuf? Kamu pasti ingin mengintai ya? Kamu pasti ingin memata-matai Mesir ya? Wah, Pak Yusuf bilang seperti itu. Oh, bukan kok. Bukan, Pak. Bukan. Kami ini ada 12 bersaudara. Kami memiliki satu ayah dan kami ada 12 saudara. Saudara kami yang paling kecil itu ada di rumah kami dan satu saudara kami lagi telah tiada. Nah, sekarang kami bersepuluh ingin datang ke Mesir untuk membeli gandum. Wah, tapi Yusuf bilang, bohong kamu. Kamu pasti adalah mata-mata. Kamu ingin mengintai negeri Mesir. Wah, Yusuf bilang seperti itu adik-adik. Terus apa yang terjadi? Kemudian Pak Yusuf bilang, karena kamu ingin mengintai negeri Mesir, ingin mematai-matai Mesir, kamu harus aku jebloskan ke penjara. Wah, saudara-saudara Yusuf akan dijebloskan ke penjara. Nah, kira-kira adik-adik, Pak Yusuf ingin membalas kejahatan kakak-kakaknya dengan menjebloskan saudaranya ke dalam penjara untuk membalaskan dendam atau apa ya? Wah, kita lihat lagi kisah berikutnya ya. Ternyata Pak Yusuf memiliki hal yang lain. Dia tidak ingin membalas kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Nah, akhirnya saudara-saudaranya Yusuf dipenjara selama 3 hari. Selama 3 hari berturut-turut saudara-saudara Pak Yusuf dipenjara. Nah, terus kemudian apa yang terjadi? Nah, setelah lewat 3 hari,
Pak Yusuf datang lagi menemui saudara-saudaranya. Nah, waktu pas ditemuin, Pak Yusuf bilang begini, Oke, aku baru percaya perkataan kamu kalau kamu melakukan hal ini. Ada satu orang dari antara kalian yang harus tinggal di penjara. Kalian tinggalkan satu orang di penjara dan sisanya yang lain boleh pulang. Kalian pulang dengan membawa gandum yang sudah kalian beli. Kalian berikan ke ayah kalian, ke keluarga kalian yang sedang kelaparan itu. Terus, kemudian kalian harus balik lagi ke Mesir dengan membawa adik kalian yang paling kecil itu. Oh, saudara-saudara Yusuf agak bingung, mereka kaget, tapi akhirnya mereka menyetujui hal itu. Oke Tuhan, oke. Kami tinggalkan saudara kami, yaitu Pak Simeon, di penjara. Kemudian kami akan pulang membawa gandum yang sudah kami beli. Nanti kami akan balik lagi. Akhirnya saudara-saudaranya Pak Yusuf, mereka pulang, mereka kembali ke Kanaan untuk bertemu dengan ayah mereka, yaitu Pak Yakub. Waktu pada saat mereka sampai di rumah, mereka ketemu ayah mereka, yaitu Pak Yakub. Mereka menceritakan semua yang terjadi. Dan apa reaksi Pak Yakub pada saat itu? Wah, waktu pas dengar seperti itu, Pak Yakub kaget. Wah, kok jadi begitu sih? Kalian datang ke sana untuk membeli gandum. Sekarang saudara kalian, Pak Simeon, ada di penjara. Terus kemudian nanti Benyamin, saudara kalian yang paling kecil, harus balik lagi ke Mesir. Nggak boleh. Jangan. Kita sudah kehilangan saudara kita yang paling, kita udah kehilangan saudara kita, Yusuf. Sekarang aku nggak ingin kehilangan saudara kalian juga, yaitu Benyamin. Jangan, nggak boleh. Pak Yakub tidak mengizinkan saudara-saudaranya untuk membawa Benyamin kembali ke Mesir. Akhirnya selama beberapa waktu, gandum yang mereka sudah beli dari Mesir, yang sudah mereka bawa, lama-lama habis adik-adik. Mereka udah nggak punya makanan lagi lama-lama. Pak Yakub jadi bingung. Aduh, gimana ya? Kelaparannya juga masih ada. Kita nggak bisa beli makanan di mana-mana. Akhirnya Pak Yakub memutuskan untuk mengirimkan anak-anaknya untuk ke Mesir kembali dengan membawa Benyamin sesuai dengan syarat dari Pak Yusuf pada saat itu. Yaudah deh, oke deh, kalian anak-anakku, kalian kembali ke Mesir, kalian bawa Benyamin. Kemudian kalian bilang ke Perdana Menteri di sana, kita siapkan persembahan. Jadi Pak Yakub menyiapkan persembahan untuk Perdana Menteri Mesir sebagai persembahan disiapkan. Dibawalah sama saudara-saudaranya untuk pergi ke Mesir. Nah, setelah mereka sampai di Mesir lagi, kemudian mereka langsung menghadap Perdana Menteri. Mereka tahu nggak adik-adik? Mereka masih belum tahu. Mereka masih belum tahu bahwa Perdana Menteri yang mereka temuin itu adalah saudaranya mereka sendiri, yaitu Pak Yusuf. Mereka masih belum tahu. Nah, pada saat Pak Yusuf melihat saudara-saudaranya kembali, terus kemudian dia melihat ada adiknya yang paling kecil, yaitu Benyamin datang bersama mereka. Wah, Pak Yusuf begitu senang sekali. Yuk kita baca di Alkitab apa yang Pak Yusuf lakukan terhadap saudara-saudaranya. Kira-kira Pak Yusuf akan membalaskan kejahatan saudara-saudaranya apa enggak sih? Mau diapain lagi ya saudara-saudaranya ya? Yuk kita baca di Alkitab. Kita buka Alkitab kita. Ya, kita baca bareng-bareng ya. Kita buka di Kejadian 43 ayat 16. Kakak tunggu dulu deh, sampai semua buka. Buka di Kejadian 43 ayat 16. Udah ketemu semua? Oke,
Kita baca bareng-bareng ya. Kejadian 43 ayat 16. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini." Wah, adik-adik, ternyata Pak Yusuf tidak ingin membalaskan kejahatan saudara-saudaranya. Tapi apa? Tapi justru malah dibawa untuk masuk datang bersama dengan Pak Yusuf, untuk makan bersama-sama dengan dia. Wah, baik banget memang Pak Yusuf ya. Padahal Pak Yusuf juga masih ingat kejahatan dilakukan oleh saudara-saudaranya. Tapi justru Pak Yusuf malah mengajak saudara-saudaranya untuk datang dan makan bersama-sama dengan dia. Dia menyuruh pelayannya, pegawainya untuk menyiapkan makanan agar saudara-saudaranya bisa makan bersama dengan dia. Wah, kira-kira gimana perasaan Pak Yusuf pada saat itu? Dia sebel, dia senang. Wah, ternyata perasaan Pak Yusuf, dia sangat senang banget ketemu saudara-saudaranya. Apalagi dia bisa bertemu dengan Benyamin, adiknya dia. Dia kangen banget bertemu dengan mereka, adik-adik. Dia sangat senang sekali. Dia melupakan semua kejahatan yang sudah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Nah, kemudian mereka datang, mereka masuk, mereka duduk bersama-sama dengan Pak Yusuf. Kakak yakin saudara-saudaranya pasti kaget adik-adik waktu pada saat itu. Wah, kok kita malah jadi dijamu seperti ini nih sama Perdana Menteri Mesir? Wah, mereka kaget, mereka bingung. Kenapa ya kok baik banget kita bisa dijamu seperti ini nih sama Perdana Menteri? Wah, akhirnya mereka masuk, mereka duduk bersama-sama dengan Pak Yusuf. Mereka ingin makan bersama-sama dengan Pak Yusuf di sana. Terus kemudian karena saking senangnya Pak Yusuf, dia sampai nangis adik-adik. Dia keluar ruangan dulu, terus kemudian dia nangis karena dia kangen, dia senang, pokoknya campur aduk perasaannya Pak Yusuf. Nah, terus kemudian dia nangis, terus setelah dia nangis, dia mengusap air matanya, terus kemudian dia balik lagi masuk ke ruangan untuk bertemu dengan saudara-saudaranya. Nah, Pak Yusuf begitu gembira, dan yang paling penting adik-adik, Pak Yusuf tidak membalaskan kejahatan yang sudah dilakukan oleh saudara-saudaranya terhadap Pak Yusuf itu sendiri. Wah, dia nggak membalas kejahatannya. Dia justru malah membalaskan dengan kebaikan adik-adik. Dia jamu saudara-saudaranya, dia suruh mereka masuk untuk makan bersama-sama dengan dia. Nah, sama seperti kita adik-adik. Tadi kakak bilang di awal, kalau kalian pernah di sekolah dulu misalkan dijahatin, atau misalkan diisengin, atau misalkan dinakalin, misalkan kalian ada yang dijahatin sama teman-temannya, pasti kadang-kadang kita sebel ya adik-adik ya. Oh kak, aku pasti pengen balas lagi tuh, dia nyebelin banget kak. Masa dia suka jahatin aku? Oh, nah makanya adik-adik, kita harus belajar sama seperti Yusuf yang bisa membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya atau orang lain dengan kebaikan. Kita harus belajar seperti itu. Kalian doa sama Tuhan, kalian minta tuntunan Tuhan agar Tuhan dapat membuat kalian mengampuni saudara-saudaranya, mengampuni teman-teman kalian, mengampuni saudara-saudara kalian yang sudah berbuat jahat kepada kalian. Oke, firman kakak sampai di situ dulu. Kita berdoa ya. Yuk, tutup Alkitabnya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami telah belajar untuk tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Kami mau untuk belajar membalas kejahatan dengan kebaikan. Tuhan pimpin hidup kami, dan Tuhan jagai semua kehidupan kami. Terlebih firman yang telah kami dengar, Tuhan yang pimpin
dan Tuhan yang tanam di dalam hati kami, agar firman yang kami dengar dapat berbuah dan menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Adik-adik, kembali lagi bersama Kak Angel. Sekarang kita mau apa yo? Tadi udah pujian, udah dengerin firman. Sekarang kita ayat, hafalan, dan aktivitas. Nah, sebelum itu, ayo siapa yang mau nulis, diambil dulu bukunya. Siapin bukunya, kita tulis ya. Udah, siap? Mulai dari tanggalnya. Tanggal berapa hari ini? 24 Januari 2021. Jangan lupa. Jangan salah, nanti ditulis 0 lagi. 2021. Nah, judulnya Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Kakak ulangin lagi ya. Judulnya Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Nah, bahannya dari Kejadian 42 dan Kejadian 43. Kakak ulangin lagi ya. Bahannya Kejadian 42 dan 43. Nah, sekarang ayat hafalannya. Ayat hafalannya di Roma 12 ayat 17. Ayo, masih ingat nggak Roma di mana? Roma 12 ayat 17. Ayo kita sama-sama baca. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayo kita ulangin lagi ya, sekali lagi ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, pasti deh semua pada langsung hafal. Habis ayatnya pendek. Nah, sekarang kita mau aktivitas. Hari ini kakak mau ajak adik-adik bikin ini. Nah, nanti kalian bisa gerakin kakinya boleh pakai sedotan, boleh pakai tusuk sate. Yang ada di rumah apa? Atau sedotan panjang, sedotan balon juga boleh. Nah, cara bikinnya, kalian sediain kertas HVS. Boleh warna-warni. Kalau nggak ada, Kang, aku nggak punya. Kertas HVS putih juga boleh. Setelah itu, kertasnya, nih kertas HVS putih, kalian bagi 2. Terus kalian gunting. Kalian gunting tengahnya. Setelah dibagi 2, nah, yang satu bagian kalian lipat lagi, terus lipat lagi. Terus kalian gunting kecil-kecil seperti ini nanti. Nih kakak udah bikin gedenya supaya kalian bisa kelihatan.
Dah, setelah digunting kecil-kecil, kalian buka. Lalu bikin segitiga. Setelah kalian bikin segitiga, kalian ambil kertas buat badannya nih. Terserah kalian mau bikin badan seberapa juga boleh. Tapi kalau saran kakak jangan terlalu panjang karena nanti bakalan letoy. Nah, setelah kalian bikin badannya cuma persegi panjang, kalian tempel. Nah, udah jadi badannya. Terus kalian bikin buletan, kalian hias pakai muka orang nih. Kalian gambarin mukanya, kalian tempel di badannya. Nah, sedangkan tangannya, kalian boleh potong kertas sebesar 1 cm, sepanjang, terserah kalian mau panjangnya seberapa boleh. Terus ujungnya kalian gambar tangan. Nah, lalu kalian tempel. Jadi deh. Setelah itu kalian ambil sedotan atau tusuk sate, kalian tempel di ujung kakinya. Nanti jadi seperti ini. Nah, belakangnya jangan lupa ya ditulis ayat hafalannya. Nah, sekian aktivitas kakak hari ini. Tapi jangan lupa ya adik-adik, kalau yang udah jadi, kalian foto, terus minta mami papinya masukin ke Instagram, terus di tag ke tabernacle.family.junior. Jangan lupa dikasih hashtag aktivitas TFJ pakai V. Ya. Oke, aktivitas kakak sampai di sini. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.